Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama ya, untuk siswa SD kelas 5, yang mana buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 ya, sebagai pendamping pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka ya. Langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan di halaman kemarin terakhir kita sudah bahas sampai halaman 11 ya. Sekarang kita lanjutkan halaman 12. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bahasa Indonesia kelas 5 Kurmer ya. Oke, langsung saja untuk halaman 12 ini bahas bahasa ya, bahas bahasa. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, ini ada imbuhan ya. Imbuhan. Apa itu imbuhan? Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah atau akhir kata ya. Jadi merupakan tambahan pada kata dasar ya, bisa diletakkan di awal, di tengah ataupun di akhir. Imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan pe. Nah, salah satu makna yang terdapat pada imbuhan pe adalah menyatakan sifat atau menyatakan kata sifat. Contohnya pe plus lupa jadi pelupa ya, sifatnya lupa berarti. Contoh kalimatnya, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa ya, sifatnya lupa. Pemaaf ya, pe plus maaf jadinya pemaaf ya. Jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf ya. Kemudian ada lagi pe plus sabar jadi penyabar. Ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Nah, perhatikan bahwa imbuhan pe akan berubah menjadi pem atau pen untuk beberapa kata. Nah, ini latihannya ya. Tulis hasil pembentukan kata setelah mendapat imbuhan pe dari daftar kata di bawah ini. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada kata, contohnya ada diam menjadi pendiam. Nah, ini jadi pen berarti. Pe jadi pen, contohnya pendiam. Nah, kemudian ini ada kata bohong, riang, dendam, tolong, dan malas. Ini udah sekalian saya jawab ya. Bohong jadi pembohong, jadi pe berubah jadi pem. Nah, kalau ketemu huruf konsonan B ya, pembohong. Ya, misalnya apa yang awalnya B, misalnya baru jadi pembaru. Nah, itu ya. Kemudian riang jadi periang, ini tetap ya. Dendam jadi pendendam, ini juga jadi pen ya, harusnya pe jadinya pen. Nah, kalau ketemu huruf konsonan D berarti misalnya sifatnya apa, yang depannya D ya. Kemudian tolong jadi penolong, ini juga jadi pen ya, tapi T nya hilang jadi penolong. Kemudian malas jadi pemalas. Nah, itu ya untuk latihan di halaman 12. Sekarang kita lanjut. Di sini ada teks Darman dan Darmin ya, cerita rakyat dari DKI Jakarta. Nah, dahulu kala di suatu daerah di Jakarta tinggallah saudagar kaya bernama Pak Salim. Dia terkenal sebagai tuan tanah. Pak Salim mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Darman dan anak kedua bernama Darmin. Sepeninggal istrinya, Pak Salim merawat kedua anaknya seorang diri. Kedua anak Pak Salim memiliki sifat yang sangat berbeda. Dari kecil, Darman senang bermain silat. Untuk memperdalam silatnya, dia tidak segan-segan mencari ilmu ke berbagai perguruan silat. Namun, ilmu yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Darman sering terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekitar kampungnya. Setiap hari ada saja yang mengadu kepada Pak Salim akibat perbuatan Darman. Pak Salim sudah berusaha memasukkan Darman ke sekolah, tetapi dia sering bolos. Akhirnya Pak Salim membiarkannya memilih jalan hidup sendiri. Beda halnya dengan anak kedua Pak Salim, Darmin.
Sejak kecil dia rajin mengikuti pengajian di sekitar kampungnya. Dia juga sering menolong tetangga yang kesusahan. Di sekolah, Darmin dikenal sebagai anak yang pintar. Oleh sebab itu, dia sering diminta ayahnya membantu pembukuan keuangan. Selain memiliki 2 anak laki-laki, Pak Salim juga mengangkat anak perempuan bernama Amini. Orang tua Amini dan Pak Salim bersaudara. Karena kemiskinannya, orang tua Amini mempercayakan pengasuhan anaknya kepada Pak Salim. Mereka ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Sejak kecil, Amini lebih dekat dengan Darmin karena memiliki sifat yang sama ya. Jadi Darmin itu baik ya, Amini juga baik sifatnya. Sedangkan Darman berbeda, dia ikut perguruan silat tapi tidak digunakan dengan benar, malah digunakan untuk berkelahi. Lah itu adalah anak Pak Salim yang memiliki sifat yang berbeda ya. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini ya. Nah ini setelah menyimak teks Darman dan Darmin, dapatkah kalian menyebutkan sifat dari masing-masing anak? Petunjuk apa yang dapat kalian dapatkan dari teks ya? Ini adalah Darman, ini Darmin tadi ya. Dari teks sifat Darman itu adalah pemalas dan pemarah ya. Kemudian sifat Darmin rajin, penolong dan pintar. Oke, sekarang kita ke soal ya untuk didiskusikan. Nah, mengidentifikasi sifat dari Darman dan Darmin tadi. Nah, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darman? Nah, ini udah saya tuliskan tadi ya. Sifat Darman adalah pemalas dan pemarah. Kemudian nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darmin? Darmin adalah rajin, penolong dan pintar. Nah, sifat-sifat manakah yang bisa kalian tiru? Mengapa? Nah, sifat rajin, penolong dan pintar tadi karena merupakan sifat yang baik. Ya, alasannya itu ya. Kemudian nomor 4, adakah saran yang dapat kalian berikan kepada Darman dan Darmin ya? Agar Darmin tetap menjadi anak yang baik ya, sarannya. Darmin kan anaknya baik, tetap menjadi anak yang baik. Sedangkan Darman merubah sikapnya menjadi lebih baik dan hormat kepada orang tua ya, menghargai orang tua ya. Jadi malah tidak memberikan nama buruk orang tuanya atau mencemarkan nama baik orang tua dengan suka berkelahi apa-apa lah itu. Terus sekarang kita ke halaman 15 ya, bahas bahasa tentang sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Sinonim dari pintar, pandai, sinonim dari rapi, apik. Lah sekarang pasangkan kata-kata di bawah dengan sinonimnya, lalu tulis dalam kotak kata mana yang menggambarkan sifat yang patut ditiru dan mana yang tidak patut ditiru. Oke ya. Di sini ada pembohong, contohnya pembohong itu pembual. Kemudian alim. Alim itu berarti soleh, nanti dipasangkan dengan soleh ya ini. Kemudian rapi, rapi itu api, ya, dipasangkan dengan api. Nakal, nakal itu badung ya. Nakal itu dipasangkan dengan badung ini. Kemudian cermat, cermat dipasangkan dengan teliti ya, teliti yang ini. Supel dipasangkan dengan luwes yang atas. Pemarah dipasangkan dengan penggerutu. Nah, ini yang bawah. Rajin dipasangkan dengan giat. Nah, ini ya. Kemudian lucu dipasangkan dengan jenaka. Angkuh dipasangkan dengan sombong. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah diminta untuk menulis mana sifat yang patut ditiru dan mana sifat yang dihindari. Lah ini ya, kalau untuk yang pemasangannya ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi pembohong dengan pembual, alim, soleh, rapi, apik dan seterusnya. Kemudian sifat yang patut ditiru ini sudah saya kelompokkan ya. Ada alim, rapi, cermat, super, rajin dan luas. Sifat yang baiknya dihindari ada pembohong, nakal, pemarah sama angkuh. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini ada antonim sekarang. Kalau tadi sinonim, sekarang antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata ya. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Contoh, antonim mahal, murah, cepat, lambat atau lawan kata ya yang kita ketahui antonim itu. Contohnya lagi, gelap, terang, besar, kecil, jujur, bohong, mandiri, manja. Nah, sekarang latihan. Pilih antonim yang tepat. Ini udah langsung saja ya. Nomor 1 hemat itu boros ya, pemberani, penakut, pendiam, cerewet, rajin, malas, optimis, pesimis, baik, nakal, ramah, kaku,
jujur, pembohong, pemaaf, pendendam, pemarah, penyabar. Lanjut ke halaman 17 ya, lengkapi kalimat pada kotak dengan kata bercetak tebal di samping. Nah, dengan kata bercetak tebal ya. Nah, ini berarti kata-kata tadi ada jujur, manja, pendiam, pemaaf lah. Ini pilihan katanya ya di samping. Oke. Anak yang, nah ini saya perbesar aja, kurang besar lah ini. Oke. Anak yang nakal akan dijauhi temannya. Ini langsung saya isi ya. Nomor 2, Tika anak yang pendiam. Kami jarang berbicara. Dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca atau melukis. Nomor 3, ibuku seorang pemaaf ya jawabannya. Beliau tidak pernah marah atau dendam dengan kenakalan kami. Nomor 4, sejak kisahnya menyelamatkan sang adik dari rumahnya yang terbakar api tersebar, Ami selalu dikenal sebagai si anak pemberani ya. Nomor 5, kamu harus giat belajar karena rajin pangkal pandai ya, jawabannya rajin. Nomor 6, Ayu sering membawa bekal dari rumah dan menyimpan uang jajannya. Ayu anak yang hemat. Nomor 6 jawabannya hemat ya. Nomor 7, anak yang jujur selalu dapat dipercaya dan tidak suka berbuat curang. Jawabannya jujur. Nomor 8, Niko adalah anak yang penyabar. Dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Nomor 9, adikku dikenal karena senyum sapanya yang bersahabat. Ia sangat ramah. Nomor 10, ayo semangat, kita harus optimis dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Jawabannya optimis. Itu ya 1 sampai 10. Halaman 17 sekarang. Halaman 18 ada jurnal membaca. Apa itu jurnal membaca ya? Jadi dicari dulu buku pilihannya yang akan dibaca. Di sini tentang persahabatan dua orang anak ceritanya ya. Nah, bagaimana untuk menuliskannya dalam jurnal ini contohnya. Jadi ditulis dulu kalau buku yang dibaca, misal judulnya Aku Suka Caramu, penulisnya siapa, ilustrator, penerbit, nah kemudian tanggal membaca sama ratingnya. Nah kemudian tinjauan tulisan itu yang sudah dibaca ya, kisahnya tentang apa lah seperti ini. Ini contohnya ada kisah yang sudah dibaca. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasannya di bab 1 aku yang unik. Untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.